Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syaidan Latifah, NIM 1142 hingga 0042. Di sini saya akan memberikan video untuk tutorial mengenai acara 9, yaitu pembuatan NDVI, NDWI, dan NDDI. Jadi yang pertama-tama, di sini kita menggunakan Google Earth Engine. Di sini ada pilihan untuk script, docs, dan aset. Nah, kita pilih yang script. Di sini ada pilihan new, kita pilih new. Kemudian kita pilih yang di new ini kita pilih yang repository. Nah, kemudian di sini users, di sini itu kita beri nama untuk acaranya. Jadi acara 9 misalnya seperti itu, acara 9 apa ya? Acara 9 109 fix misalnya ya, karena kita bikin sendiri di laptop nggak di lab, gitu. Nah, kalau udah kita bisa create, ini jangan ada spasinya ya. Kemudian, kan di sini udah muncul nih, di script ini. Kemudian di sini tuh, nanti kan ini masih kosong, gitu. Kita beralih ke aset, kemudian di aset ini itu kita pilih yang new, kemudian kita pilih yang shapefile. Nah, terus kita pilih select. Di select ini kita hubungkan ke folder yang udah kita buat ya. Hmm. Nah, di sini kan kita udah nyiapin untuk batas administrasi. Untuk batas administrasinya sendiri itu jangan ada spasinya. Jadi misal untuk nama filenya masih ada spasinya itu bisa diganti dengan ditambahkan underscore ataupun dihapus seperti itu. Kemudian di sini kita memasukkan untuk semua file batas administrasi kecuali yang file XDX. Kita bisa pilih. Kalau udah terpilih itu kita bisa pilih open. Channel difference ID, oke. Di asset name-nya ada asset ID already. Kita bisa ganti dengan nama batas daerah penelitian kita misalnya seperti itu. Kemudian kalau udah kita bisa klik upload. Nah, di sini nanti akan muncul di aset ini. Kemudian, nah karena tadi belum muncul ya, itu kita bisa klik yang refresh ini. Nah, di sini ini akan muncul untuk batas Boyolali yang tadi kita bikin. Kemudian di sini, itu ada pilihan yaitu import into script. Itu kita bisa pilih aja. Kemudian klik. Nah, nanti itu bakal muncul scriptnya ini. Kemudian kita bisa beralih ke script. Di script ini, itu kita pilih yang new. Kemudian kita ke file. Nah, di file ini kita bisa mengubah nama filenya menjadi NDVI. Jadi nanti kan kita bakal membuat 3 macam ya. Jadi kita bikin yang NDVI. Kita taruh ke file yang baru, berarti yang fix ini. Ganti nama file NDVI, kemudian kita oke. Nah, udah kan, muncul segini. Itu kita bisa bikin ulang, yaitu untuk ND, NDWI dan NDDI. Sama kan, seperti tadi kita pilih new, kemudian file, kemudian di sini kita beri namanya NDWI. Tambahkan lagi untuk NDDI. Nah, dia kan bakal muncul nih seperti ini. Kalau udah, itu kita bisa di script ini, itu kita pertama-tama kan bakal bikin untuk yang NDDI dulu kan, misalnya. Nah, NDVI. Nah, di NDVI berarti itu di scriptnya, itu kita klik untuk NDVI. Nah, diklik, bentar, kita yes. Itu kita klik NDVI, kemudian kalau udah terpilih seperti ini, itu kita bisa beralih ke aset. Nah, di batas Boyolali ini, itu kita bisa import into script. Nah, jadi di scriptnya ini, dia tuh biar masuknya tuh untuk ke NDVI-nya gitu kan. Dari itu. Nah, di sini untuk var-nya, ini kan var-nya masih tabel. Itu kita bisa ganti menjadi batas gitu. Setelah itu, kita bisa membuka file yang udah kita download untuk file tambahannya. Hmm. Nah, kita bisa buka file yang citra satelit ini. Di sini kan udah muncul untuk scriptnya. Itu kita bisa copy, yaitu dari sini. Terus sampai sini. Terus kita bisa copy. Terus kita masukkan ke sini. Kita paste. Nah, dia kan akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa ubah untuk scriptnya. Nah, di filter bounds ini kan, ini kan masih X ya. Nah, di sini itu kita ubah menjadi batas. Seperti yang udah kita bikin di var ini. Gitu. Seterusnya yaitu, terus kalau sudah,
itu kita bisa di sini kita enter. Nah, di sini kita copy lagi untuk script-nya, yaitu kita pilih mulai sini, print dataset. Hmm. Kemudian di stripnya ini sendiri ini kan masih X juga ya. Nah, di X ini kita bisa ganti menjadi batas. Kemudian ini clip X itu kita bisa ganti menjadi batas juga. Kemudian untuk visualization-nya, untuk citranya kita bisa ganti menjadi nama daerahnya, daerah Boyolali seperti itu kan. Nah, kalau udah kita bisa enter untuk spasi satu dari sini ya, satu kolom, itu kita bisa buka untuk script yaitu NDVI, NDWI, dan NDDI. Nah, ini untuk script-nya. Jadi kita akan memasukkan script yaitu mulai dari memasukkan rumus NDX ini, itu sampai sini. Kita bisa copy. Nah, nantinya kan bakal muncul ini sampai sini ya. Ini di sini, itu kan di sini untuk masukkan rumus NDX ini, X-nya kita ganti diubah menjadi apa yang mau kita buat. Di sini kan kita mau buat NDVI dulu. Jadi di sini kita ganti V ini kan. Nah, selanjutnya selanjutnya setelah kita masukkan rumus untuk NDVI, berarti kan kita akan membuat NDVI dulu. Berarti di sini untuk varian NDWI sama NDDI itu kita bakal nonaktifkan dulu gitu. Caranya gimana? Yaitu kita select mulai dari sini berarti itu NDWI, NDWI, NDDI. Ini kan kita udah select. Terus kalau udah itu mana ya? Caranya yaitu caranya yaitu untuk menonaktifkan script itu kita bisa di keyboard itu kita bisa klik CTRL sama garis miring. Mana? CTRL sama garis miring. Bentar, sebentar. Nah, udah tadi pokoknya kita klik CTRL sama garis miring. Kalau udah berhasil dinonaktifkan, itu nanti dia akan berubah menjadi warna hijau gitu. Seperti ini. Selanjutnya yaitu kita kasih spasi dulu ya. Terus kita masukkan untuk scriptnya lagi. Itu kita pilih yang mulai sini. Kita copy. Terus kita paste. Seperti ini. Di sini ini juga masih X kan untuk memunculkan hasilnya. Itu kita ganti menjadi V dengan DVI gitu kan. Kemudian, nah di map add layer ini juga di map add layer ini NDXI itu kita ubah menjadi NDVI. Kemudian untuk clip X-nya itu kita beri nama yaitu batas. Kemudian di sini ini juga NDXI itu kita ganti menjadi NDVI. Kemudian X-nya itu kita juga ganti menjadi batas. Kita ubah menjadi nama daerah kita gitu. Jadi NDVI klik batas, NDVI nama daerah. Kemudian di sini itu juga masih NDXI, itu kita ganti menjadi NDVI. Terus kalau udah kita bisa ke run, itu kita bisa klik run. Kalau berhasil, itu nanti akan seperti ini. Sebentar kita tunggu ya. Ini masih proses. Terus kalau udah kita akan ekspor data dari hasil NDVI ini, itu kita bisa menaruh slide lagi. Di sini kita masuk ke script citra satelit. Di sini citra satelit. Itu kita bisa pilih mulai dari ekspor data sampai sini. Kemudian kita copy, lalu kita bisa paste. Seperti ini. Kemudian di sini juga untuk ekspor data, di sini image-nya masih NDXI, itu kita bisa ubah menjadi NDVI. Kemudian klipnya itu kita bisa ubah menjadi batas. Kemudian di description itu kita bisa ubah juga menjadi NDVI. Kemudian X-nya kita bisa ubah menjadi nama daerah kita. Untuk region-nya itu kita bisa ubah menjadi batas. Seperti ini. Terus, kalau udah itu kita bisa ke task. Nah, bentar. Kita sebelumnya run dulu. Nah, kalau udah run di sini, di task ini, itu bakal muncul untuk unsubmitted task, gitu kan. Bentar, masih proses. Terus kita di sini, itu kan udah muncul nih untuk NDVI Boyolali. Itu kita bisa pilih run. Nah, di sini untuk task name-nya itu kita bisa beri nama untuk NDVI daerah kita gitu kan. NDVI Boyolali. Kemudian untuk file formatnya itu QTIF gitu kan. Untuk formatnya QTIF kalau sudah kita misalkan. Nah, di sini dia bakal memproses gitu.
Nah, kalau udah prosesnya itu bakal tercentang, jadi di sini dia akan bakal tersimpan di drive yang kita gunakan. Di sini kita bisa cari misalnya yaitu NDVI. Nah, mhm, dan dia bakal muncul di sini, seperti itu. Kemudian di sini itu kita bisa save, klik save. Kemudian selanjutnya kita bakal beralih untuk pembuatan yaitu NDWI dan NDDI. Nah, untuk NDWI sendiri, kan tadi di script kita udah bikin untuk NDWI. Nah, di NDWI itu kita bisa, di NDWI sendiri itu kita kan udah bikin, kita bisa klik di NDWI. Kemudian kita ke aset seperti tadi, kemudian di batas Boyolali itu kita bisa import into script. Nah, di sini kan udah masuk untuk NDWI. Untuk var-nya itu kita ubah menjadi, aduh maaf, maaf bentar. Nah, untuk var-nya itu kita bisa ubah menjadi batas. Untuk script-nya itu kita bikin script seperti tadi kan, untuk seperti yang NDVI. Kalau mau cepet itu kita bisa copy aja, yaitu dari script untuk NDVI kita klik all, kemudian select all, kemudian kita copy. Kemudian kita balik ke NDWI di sini, sebentar. Di sini kita script-nya kita paste. Nah, sebenarnya kan akan seperti ini. Kemudian untuk script-nya yaitu berarti misal, bentar, validasi oke, batas oke. Jadi di sini untuk, nah di sini kayak yang tadi, kayak yang misal kayak X tadi kita ubah menjadi V menjadi NDVI, berarti di sini untuk NDWI kita ubah menjadi W berarti NDWI gitu. Tinggal ubah-ubah script-nya gitu. Nah, berarti di script-nya sendiri itu kan kita ubah menjadi NDWI. Sebentar. Kayak kita harus teliti. Nih, di sini untuk memunculkan data, memunculkan rumus NDVI, itu kita ubah menjadi NDWI. Gitu, ini kita juga ubah menjadi NDWI. var NDWI, kemudian di ini kita ubah menjadi NDWI. Eh, ya NDWI, NDWI. Bukan, bukan, bukan. Maaf, 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 maaf. Nah, di sini kan tadi NDWI. Untuk masukkan rumus NDWI, itu kita ubah menjadi NDWI. Nah, untuk di rumusnya, ini tadi kan rumus sebelumnya untuk NDVI, yang NDWI sama NDDI kan kita nonaktifin. Berarti, untuk membuat NDWI ini, berarti yang dinonaktifin kan yang NDVI sama yang NDDI. Berarti, di sini, yang hitung NDVI ini, itu kita bisa nonaktifin kontrol ini. Berarti yang dipakai kan NDWI. Kemudian untuk yang NDWI itu, untuk garis miringnya, itu kita harus, maaf. Ya, betul. Untuk rumusnya, berarti kan yang dipakai NDWI, berarti untuk rumus NDVI sama NDDI itu kita nonaktifin. Jadi mereka kayak hijau gitu loh. Kalau udah aktif, ini bakal hitung lagi seperti ini, gitu. Kemudian di sini, untuk rumus yang menunjukkan hasil NDWI, itu kita bisa ubah menjadi NDWI. Ini W, sini ubah W, W. Export data di sini, export image kita juga jadi W, seperti itu. Ini juga W. Nah, kita bisa cek ulang dulu, kayak apa ada yang terlewat atau enggak. Kalau udah, kita bisa save kan. Kemudian kita bisa run. Kemudian di sini bakal muncul untuk unsubmitted task yang NDWI Boyolali, itu kita bisa klik run juga. Kemudian di sini sama untuk task name-nya, berarti kan NDWI Boyolali, untuk file formatnya itu sama yaitu QTIF. Jadi itu nanti dia bakal, nah, sebentar. Ini kita bakal klik run. Terus ini proses lagi seperti tadi. Nah, jadi ini untuk hasil NDWI-nya gitu. Kita tunggu untuk prosesnya. Oke, selanjutnya sama untuk di sini untuk task-nya. Ini kalau udah tercentang berarti tandanya udah berhasil kesimpan. Untuk di drive itu kita bisa cek yaitu NDWI. Sebentar. Nah, nanti dia bakal tersimpan di drive seperti itu. Kemudian kita bakal beralih untuk yang NDDI. Sama seperti tadi untuk script-nya, itu kita bisa klik NDDI, kemudian di asset, itu kita pilih batas Boyolali gitu kan, itu kita import into script. Di sini itu udah masuk untuk yang NDDI berarti kan. Nah, untuk di sini file-nya itu kita bisa ubah menjadi batas juga. Untuk script-nya itu kita bisa copy dari yang script sebelumnya, biar kalau mau cepet ya. Nah, di sini itu kita bisa Control Alt, copy. Nah, di sini berarti kita ubah untuk yang tadi berarti jadi ubah jadi D gitu kan. Yang tadinya DDI gitu. Kita ubah menjadi DDI. Hitung NDVI itu kita ubah jadi DDI, var NDDI. Sorry, maaf. Berarti untuk rumus, untuk memasukkan rumus, itu ini kan untuk rumus NDDI kan. Di sini kita ubah jadi NDDI. Nah, untuk rumusnya kayak yang sebelumnya tadi, di sini kan ada rumus untuk NDVI, NDWI, dan NDDI. Nah, untuk NDDI sendiri itu adalah rumus yang dihasilkan dari NDVI dan NDWI. Jadi untuk NDVI sama NDWI sendiri itu nggak usah dinonaktifin, jadi diaktifin semua gitu. Nanti kita bisa hapus untuk ini sendirinya. Nah, seperti ini. Jadi rumusnya untuk rumus NDDI itu
semuanya aktif seperti itu. Kemudian kalau udah di sini kita ganti berarti menjadi NDDI. Kemudian sini itu kita ubah juga menjadi NDDI. Ubah menjadi NDDI. NDDI. Dan juga NDDI. NDDI. Itu. Terus kalau udah kita bisa save. Terus run. Kemudian sebentar ini bakal proses dulu. Nah, ini untuk hasil NDDI-nya. Di sini untuk tabs-nya, untuk NDDI Boyolali kita bisa run. Sama seperti tadi kalau kita run. Kemudian kita akan menunggu hasil prosesingnya. Nanti bakal muncul di drive, sama seperti tadi. Nah, ini berarti prosesingnya udah selesai. Kita di drive itu bisa search, misal dia itu NDDI. Nah, bakal tersimpan di drive seperti itu. Kemudian, setelah menggunakan Google Earth Engine, kita bakal beralih ke software Archmap. Di software Archmap ini, seperti biasa, yaitu untuk layers itu kita klik kanan, kemudian kita ke properties. Di properties kita ke coordinate system, kita pilih yang WKS 1984, kemudian zone 49S, kemudian kita apply, lalu kita oke. Nah, kalau udah, kemudian kita bisa add data. Di add data ini, kita hubungkan ke folder yang udah kita bikin tadi untuk menyimpan hasil DVI dan NDVI lain sebagainya. Nah, maaf. Tadi belum di-download ya. Jadi kita download dulu. Jadi kita bisa ulang yaitu dengan add data, kemudian di file acara, eh, maaf. Jadi kan masih di-download. Oke, kita cut dulu. Nah, saya bentar guys. Bentar bang. Nah, saya bentar. Di acara Senen Fix ini kan berarti. Oke. Di sini itu kita masukkan untuk file TIFF ini, untuk DVI. Kemudian kita add. Kemudian, yes. Nanti hasilnya bakal muncul kan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita bisa ke layers yang ini, NDVI, kemudian ke klik kanan, kemudian ke data, lalu ke export data. Di export data ini itu raster data set, oke. Nah, di location-nya ini, untuk location-nya, itu kita bisa taruh untuk di folder ini. Sorry. Folder yang udah kita bikin tadi. Kita cari untuk folder di mana kita mau nyimpan gitu kan. Ini kita klik, kemudian kita add. Jadi nanti bakal kesimpannya di folder yang udah kita siapin. Untuk namanya, itu kita bisa beri nama misalnya yaitu NDVI Boyolali. Cara 9. Kalau udah, kita bisa klik save. Yes. Nah, nanti di layersnya ini itu bakal muncul untuk yang hasil ekspornya kita tadi. Seperti ini. Terus di sini itu kita bisa ajak list. Nanti hasilnya akan seperti ini, kemudian kita akan beralih yaitu untuk ke Artobox. Nah, di Artobox itu kita pilih yang Spatial Analysis Tools. Kemudian kita pilih yang Reclass. Di Reclass ini itu kita pilih yang Reclassify. Diklik ini Reclassify. Nah, untuk input rasternya itu kita masukin yaitu untuk NDVI ini. Bentar, loading. Nah, di sini itu kan bakal muncul untuk klasifikasinya. Untuk reclassification, itu classify, itu kita klik classify. Nah, di sini itu kita bakal atur untuk klasifikasinya. Jadi untuk klasifikasinya sendiri, itu kelasnya itu kita menggunakan kelas 5. Terus di metode ini itu kita menggunakan metode manual. Kemudian, nanti di drive values ini itu kita bakal ubah untuk angka klasifikasinya. Yaitu ada 0,2, 0,36, kemudian 0,5, kemudian 0,6. Seperti itu. Nah, di sini untuk yang terakhir itu angkanya nggak usah diubah. Kalau sudah, kita bisa klik OK. Lalu di sini, itu kita bisa ke output rasternya, itu kita pilih untuk folder, nggak usah deh. Di sini untuk output rasternya itu nggak usah diubah, karena takutnya nanti malah error, gitu. Kemudian kita bisa klik OK.
Selanjutnya kita coba untuk memasukkan untuk batas kecamatan, kemudian kita add. Nah, selanjutnya setelah kita menambahkan untuk batas kecamatan, ini untuk layer batas kecamatan kita taruh paling bawah, kemudian kita atur untuk simbologinya. Di sini untuk fill color-nya, itu kita ubah menjadi no color. No color, kemudian kita ubah ke edit symbol. Di edit symbol kita pilih yang outline. Di outline ini itu kita pilih yaitu style tulis, symbol API. Kemudian kita masukkan yaitu untuk batas kecamatan. Di batas kecamatan, kemudian kita ke edit symbol. Ini kita terus, kemudian kita oke, lalu oke, kemudian oke, oke. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita dapat membuat untuk labeling batas kecamatannya, itu kita bisa klik di sini, kemudian ke properties. Selanjutnya, kita pilih yang labels, kemudian kita checklist label ini. Eh, ya nggak sih? Sesuai ya. Maaf, untuk nama kecamatannya itu seperti ini. Oke, maaf sebelumnya untuk layering batas kecamatan itu tidak perlu diubah posisinya di paling bawah, tetap di sini. Nah, setelah kita atur untuk simbologi dan labelingnya, kita dapat beralih ke layouting. Nah, di layouting ini, itu kita menggunakan paper, page-nya ini kita setting di page and print setup. Nah, di page and page setup itu kita pilih papernya yaitu menggunakan yang size A3 dengan orientasinya itu portrait. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita membuat garis bantu serta membuat rectangle untuk kolom-kolom pada penjelasan pada petanya seperti itu. Selanjutnya kita dapat beralih untuk pembuatan grid, yaitu kita bisa klik untuk ini, yang sebelah ini, kemudian kita klik kanan, kemudian ke properties. Nah, di sini kita pilih yang grid, kemudian kita ke new grid. Di new grid kita pilih yang vertical, kemudian kita next. Kemudian ini vertical, kemudian stylenya itu kita ubah menjadi warna biru. Kemudian kita oke, kemudian kita next, kemudian finish. Nah, di sini kemudian kita klik untuk create itu, kemudian kita klik itu, kemudian kita ke properties. Nah, di properties ini itu kita ke, jadi untuk access dan labels yang lainnya masih sama, kemudian kita ke labels. Di labels ini itu kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Kemudian kita ubah size-nya menjadi 10. Terus untuk label orientation-nya kita pilih yang left sama right. Kemudian untuk interval, itu kita bisa sesuaikan. Hmm, Selanjutnya, 5 kita terus apply, lalu oke, kemudian kita apply, lalu oke. Nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk petanya sendiri itu kita bisa atur untuk skalanya ya. Skalanya misalkan kita ubah menjadi misal adalah 100.000 berapa? 90. Sorry, sorry. Maaf. 90 maksudnya. 90, oke ya. Kita sesuaikan aja pokoknya, terus kita akan beralih untuk keterangan-keterangan. Selanjutnya kita akan menambahkan untuk layouting pada peta ini seperti biasanya, mulai dari keterangan, mulai dari logo, judul, nama sumber, dan lain-lain, seperti itu. Kemudian setelah membuat untuk keterangan seperti logo, judul, nama, dan lain-lain, pada bagian tengah sini nantinya akan ada arah mata angin dan scale bar. Nah, untuk arah mata anginnya sendiri, itu kita akan klik untuk petanya ini sendiri, peta ini dulu. Kemudian kita ke insert. Di insert, kita pilih yang North Arrow. Kemudian kita pilih yang S3 North 8 ini. Kalau udah kita oke. Kemudian untuk scale bar-nya kita juga klik pada peta ini, kemudian kita ke insert, kemudian kita ke scale bar, scale text dulu. Nah, di scale text kita klik ini, kemudian kita ke properties.
Kemudian pada scale text itu kita stylenya pilih yang absolute. Kemudian untuk number format, roundingnya, ya pada number format. Kemudian roundingnya itu kita pilih 0, lalu kita oke. Kemudian di format itu kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Untuk size-nya kita bisa kecilin menjadi 10. Lalu kita apply, lalu oke. Kemudian oke. Kemudian untuk scale bar-nya sendiri, kita klik ini, kemudian pilih yang scale bar. Untuk scale bar-nya itu menggunakan yang double alternating scale bar tool. Kemudian kita ke properties. Bukan yang double. Pakai yang double alternating scale bar tool. Kemudian kita ke properties. Nah, di sini untuk scale units nih. Di scale unit untuk number of subdivision-nya jadi 0 aja. Kemudian di sini show-nya itu kita unchecklist. Kemudian when resizing-nya itu kita ganti jadi adjust with aja. Kemudian division-nya itu kita ubah menjadi kilometer. Kemudian untuk labelnya kita ubah menjadi km. Ini. Terus untuk division value-nya itu kita ubah, kan tadi berapa skalanya? 80.000. Kita bisa ubah menjadi 0,8. Kemudian di number and marks, pada frekuensi itu kita pilih yang division. Terus ini juga sama, kemudian di format kita ubah menjadi Times New Roman. Terus untuk size-nya itu 10 aja, kemudian kita apply, lalu oke, kemudian oke. Ini. Terus ini kita bisa rapiin aja. Kita rapiin. Nah, pokoknya dirapikan sendiri aja. Terus selanjutnya kita dapat membuat insert untuk pada bagian sini. Di bagian sini itu kita pilih, klik dulu mapnya ini. Kemudian kita bisa pilih ke insert, kemudian ke data frame. Di new data frame itu kita ganti nama menjadi insert. Pada insert ini kita ada data. Nah, di data ini di acara 9 kita pilih batas administrasi untuk data setiap provinsi. Kemudian kita add. Terus di sini kita ada data lagi untuk data raster karena ini tadi punya saya nggak bisa di copy paste, makanya saya download, makanya saya simpan ke folder, baru nanti kita tambahkan gitu ya. Ini kemudian kita add. Nah, kemudian di sini kita ke properties, maaf, sorry. Kita klik yang raster ini, klik kanan properties. Kemudian di symbology itu untuk warnanya udah kita ubah menjadi warna merah. Kemudian untuk outline color-nya no color, kemudian oke. Nah, nanti bakal berubah jadi warna merah ini. Kemudian batas provinsi itu fill color-nya kita ubah menjadi warna hijau. Kemudian edit symbol kita ubah outline color-nya, kemudian kita ubah menjadi batas provinsi. Lalu kita oke. Ini warna hijaunya mana ya? Seperti ini. Diubah warna juga nggak apa-apa sih. Kemudian di bagian insert ini kita klik kanan ke properties, lalu ke frame, di background kita ubah warna jadi alt blue, apply, lalu oke. Seperti ini, terus kita bisa atur untuk posisinya. Semuanya skalanya. Ini, sesuai aja lagi. Kemudian kita bisa menambahkan teks. Di sini itu kita pilih nama, yaitu Laut Jawa. Terus kita atur untuk fontnya. Di italic, kemudian edit simbol.
Iya, ya, edit simbol. Sorry. Warnanya kita ganti ke ultra blue, lalu oke, kemudian apply, lalu oke. Hmm. Sebentar. Pokoknya kita sesuaikan aja untuk insightnya ini. Kita akan membuat grid, kemudian kita aplikasikan kemudian ke properties sama seperti tadi. Kita ke grid, kemudian kita ke new grid, kemudian next. Oke. Kemudian di new grid, kemudian next, kemudian style, kalau kita ganti menjadi big side blue, kemudian oke. Lalu kita next, next, ini, kemudian properties, kemudian interval, di labels, itu kita ubah fontnya menjadi Times New Roman, kemudian size-nya disesuaikan, bisa ubah menjadi 6, kemudian untuk vertical labelsnya left sama right, kemudian di interval, itu, ini kita ubah menjadi 2, sesuaikan aja, kemudian apply, lalu oke, kemudian apply, lalu oke. Kalau belum pas ini, kalau misalnya masih lalu, berarti kan kalau ini kan masih terlalu jauh ya, lalu kita bisa ubah untuk intervalnya, bisa menjadi 1 dan 1 aja. Kalau masih belum juga, coba berapa ya? Sama, enggak nggak sih? Hmm, benar. Ini sesuai dengan saya, guys. Hmm, ini seperti ini. Terus kalau udah kita ganti tambah, sudah, sudah. Barangan. Yang kita bisa ke insert. Sorry, sorry. Kemudian kita bisa aktifin untuk NVIDIA-nya dulu, kita klik frame NVIDIA-nya. Kemudian kita aktifkan, yaitu untuk batasnya, batas ini. Udah kan. Kemudian kita bisa ke insert, lalu ke legend. Kemudian kita bisa next. Ini seperti ini. Kemudian nanti kita atur urutkan. Ini bisa ke grafik. Untuk grafik. Terus bisa ke ungroup. Selanjutnya nanti kita akan bikin sesuai urutannya. Sesuai urutan dengan klasifikasi-klasifikasi yang telah ditentukan. Seperti itu. Nah, setelah diatur untuk keterangan legendanya, jadi kita bisa save ke save as. Cara 9, misal seperti itu. Kemudian kita bisa juga ekspor untuk hasil PDF-nya, seperti itu.